akan belajar mengenai Erich Fromm. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai biodata Erich Fromm. Erich Salis Fromm lahir di Jerman pada 23 Maret 1900. Adalah seorang Yahudi Jerman yang melarikan diri dari rezim Nazi dan menetap di Amerika Serikat. Dia adalah seorang psikolog sosial, psikoanalisis, sosiolog, filsuf humanistik, dan sosial demokratis. Dia adalah salah satu pendiri Institut Psikiatri, Psikoanalisis, dan Psikologi The William Allen White di New York City dan dikaitkan dengan Sekolah Tinggi Teori Kritis Frankfurt. Erich Salis Fromm meninggal pada 18 Maret 1980. Erich Fromm sendiri dipengaruhi oleh teori-teori dari Beethoven, Spinoza, Eckhart, Kierkegaard, Marx, Freud, dan Albert Weber. Erich Fromm lahir di Frankfurt am Main, satu-satunya anak dari orang tua Yahudi dari pasangan Rosa dan Naftali Fromm. Ia memulai studi akademisnya pada tahun 1918 di Universitas Frankfurt am Main, sebuah daerah di Jerman, dengan 2 semester jurisprudensi. Selama semester musim panas 1919, Erich Fromm belajar di Universitas Heidelberg, di mana ia mulai belajar sosiologi di bawah Albert Weber, yaitu saudara dari sosiolog Max Weber yang lebih dikenal. Filsuf psikiater Carl Jaspers dan Heinrich Riegel. Erich Fromm menerima gelar PhD dalam sosiologi dari Heidelberg pada 1922. Selama pertengahan 1920, ia dilatih untuk menjadi psikoanalisis melalui sanatorium psikoanalitik dan menikah dengan Frieda Richman di Heidelberg pada tahun 1926, tetapi terpisah tak lama setelah itu dan bercerai pada tahun 1942. Dia memulai praktek klinisnya sendiri pada tahun 1927. Pada tahun 1930 ia bergabung dengan Institut Penelitian Sosial Frankfurt dan menyelesaikan pelatihan psikoanalitiknya. Setelah fasis Jerman yaitu Nazi mengambil alih kekuasaan di Jerman, Fromm pertama-tama pindah ke Jenewa dan kemudian pada 1934 pindah ke Universitas Columbia di New York bersama dengan Karen Horney dan Harry Steg Sullivan. Fromm termasuk dalam aliran pemikiran psikoanalitik neo-Freudian. Masing-masing memiliki pengaruh besar pada pemikiran yang lain. Dengan Horney menerangi beberapa aspek psikoanalisis untuk Fromm, dan yang terakhir menjelaskan sosiologi untuk Horney. Menjelaskan hubungan mereka berakhir pada 1930-an. Setelah meninggalkan Columbia, Fromm membentuk cabang Washington School untuk psikiatri di New York pada tahun 1943, dan pada tahun 1946 ikut mendirikan Institut Psikiatri, Psikoanalisis, dan Psikologi William Allen White. Dia berada di Fakultas Bennington College pada 1941 sampai 1949 dan mengajar kursus di sekolah baru untuk penelitian sosial di New York. Ketika Fromm berpindah ke Mexico City pada tahun 1949, ia menjadi profesor di Universitas Otonomi Nasional Meksiko dan mendirikan bagian psikoanalitik di sekolah kedokteran di sana. Sementara itu,
Ia mengajar sebagai profesor psikologi di Michigan State University dari tahun 1997 hingga 1961 dan sebagai profesor psikologi tambahan di divisi pascasarjana seni dan sains di Universitas New York. Ia mengajar di Universitas Otonomi Nasional Meksiko hingga pensiun pada 1965 dan di Masyarakat Psikoanalisis Meksiko hingga 1974. Pada 1974 ia pindah dari Mexico City ke Muralto, Swiss dan meninggal di rumahnya pada 1980, 5 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-80. Sementara itu, Arifo mempertahankan praktik klinisnya sendiri dan menerbitkan serangkaian buku. Sekian dari penjelasan mengenai biodata Arifo itu. Terima kasih. Saya Adinda Ayu Ramadhani, NIM 117 dari kelas 2018C. Kali ini saya dan juga teman-teman saya akan membahas mengenai buku yang berjudul The Art of Living atau Seni Kehidupan dari Erich Fromm. Di dalam buku ini membahas mengenai hidup antara memiliki dan juga menjadi, to have or to be. Di dalam buku ini juga membahas mengenai hal yang sangat penting seputar to have or to be tentunya, dan juga the art of being, yang dirasa sangat penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana orientasi hidup memiliki dan juga orientasi hidup menjadi. Di dalam buku ini terdiri dari himpunan teks yang sangat khusus, salah satunya yaitu untuk mengklarifikasi hidup dengan orientasi memiliki dan juga hidup dengan orientasi menjadi. Kalian mungkin akan kebingungan, emang apa sih bedanya hidup dengan orientasi memiliki dan juga hidup dengan orientasi menjadi? Di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari hidup dengan orientasi memiliki dan juga hidup dengan orientasi menjadi. Ada beberapa hal perbedaan yang tampak dari orang yang memiliki orientasi menjadi dan juga orientasi memiliki. Perbedaan pertama, orang yang memiliki orientasi hidup menjadi akan mengalami sukacita hidup. Namun orang yang berorientasi memiliki dalam hidupnya akan merasa tertekan dan takut akan kehilangan dirinya sendiri. Perbedaan kedua terletak pada dari yang pertama. Perbedaan pertama yaitu sukacita. Sukacita hidup merupakan ciri khas dari orang yang memiliki orientasi menjadi. Namun orang yang memiliki orientasi memiliki akan cenderung merasa tertekan dan takut akan kehilangan dirinya sendiri. Perbedaan kedua yaitu pribadi secara produktif aktif dan hidup dari suatu aktivitas batin. Itu merupakan orang dengan orientasi hidup menjadi. Namun orang dengan orientasi hidup memiliki diarahkan oleh sebuah kepasifan yang ganjil, yang di dalam hidupnya terdapat kepasifan tersebut. Lalu perbedaan ketiga terletak pada kreativitas. Kreativitas juga merupakan ciri khas dari orang dengan orientasi hidup menjadi. Sedangkan orang dengan orientasi hidup memiliki akan cenderung merasa bosan, sering merasa bosan. Lalu perbedaan keempat, orang dengan orientasi hidup menjadi mengalami diri sendiri dengan segala daya dan kemampuan sendiri. Sedangkan orang dengan orientasi hidup memiliki selalu berperang melawan diri sendiri yang dia coba untuk mengusirnya dengan cara yang narsistis. Jadi seperti itu beberapa perbedaan dari orientasi hidup dan juga orientasi hidup memiliki dan juga orientasi hidup menjadi. Kalau kalian masih belum paham mengenai arti dari
orientasi hidup dan juga orientasi menjadi akan dijelaskan oleh teman saya Andita. Halo semuanya, perkenalkan namaku Andita Eka Permatasari dari jurusan Sosiologi angkatan 2018. Nah, kali ini kami akan menjelaskan mengenai salah satu buku karya seorang tokoh yaitu berjudul The Art of Living atau Seni Kehidupan, karya dari Erich Fromm. Nah, Erich Fromm ini adalah salah satu tokoh yang pemikirannya terkenal, salah satunya di sisi lain ada The Art of Living dan juga The Art of Loving atau Seni Mencintai. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai isi dari buku Erich Fromm yang berjudul The Art of Living. Nah, buku The Art of Living karya Erich Fromm ini membicarakan tentang orientasi hidup manusia, yaitu diantaranya memiliki dan menjadi. Nah, maksud dari kedua orientasi ini adalah di mana orientasi hidup memiliki yaitu aku adalah apa yang ada pada diriku, aku adalah apa yang aku miliki, aku adalah status sosialku, dan seterusnya. Identitas dan kesadaran diri seseorang itu terletak di luar dirinya sendiri, sehingga seseorang itu bisa menjadi terputus atau terasing dari dirinya sendiri. Nah, setelah kita tadi membongkar orientasi hidup memiliki, Erich Fromm menawarkan sebuah orientasi kehidupan baru, yaitu orientasi menjadi. Dengan menjadi, seseorang tidak lagi memprioritaskan makna atau nilai pada hasil, namun lebih mementingkan pada sebuah proses dalam kehidupannya. Menurut Erich Fromm, orang yang hanya menumpuk kepemilikan atas orientasi hidup memiliki, ia hanya bisa larut dalam sebuah objek yang dimilikinya. Namun jika kita melihat dalam kehidupan modernnya seperti sekarang ini, kebanyakan orang justru serakah atas apa yang dimilikinya. Dan kebanyakan orang justru melihat diri seseorang itu berdasarkan apa yang dimilikinya, bukan dari apa yang ada dalam dirinya. Contoh misalnya dalam masyarakat sekarang ini, banyak dari kita yang memang melihat seseorang atau orang lain itu hanya dari penampilannya, hanya dari apa yang dimilikinya, bukan dari apa yang ada dalam diri mereka sebenarnya. Nah, pada saat kita melihat seseorang atau menilai seseorang itu hanya terbatas atas apa yang dimilikinya, sebabnya kita dapat terputus atau terasing dari diri kita sendiri seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Padahal kehidupan seseorang akan lebih bermakna apabila ia lebih memaknai kehidupannya dengan berorientasi menjadi daripada memiliki. Nah, daripada kita hanya menilai penampilan orang lain dari luarnya saja, kita bisa menggali potensi diri kita sendiri dengan terus meningkatkan ketulusan kita dan membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai pemikiran dari Erich Fromm, yaitu orientasi hidup memiliki dan menjadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dadah. Halo guys, jadi buat kalian yang masih bingung dan punya pertanyaan untuk kami, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kami jawab, dan jangan lupa untuk menyebutkan identitas. Terima kasih.